Jadi kalau bahagia nunggu uangnya banyak, rugi bos, rugi. Mau bahagia kok nunggu uangnya banyak. Buang-buang waktu. Apa ini? Oh, kopi. Asik. Kita cobanya. Oh, jos tenan. Hidup ini memang enak, bahagia, asal bisa bersyukur. Ndak neko-neko. Adanya kopi ya nikmati kopi. Adanya teh, nikmati teh. Adanya susu, ya nikmati susunya. Nggak usah bayang-bayangin yang lain-lain, yang enggak ini. Atau kalau adanya air putih ya enggak apa-apa air putih. Kalau nggak ada air putih ya air kolam. Nikmati sajalah. Nggak usah neko-neko. Banyak orang pengen bahagia kalau uangnya udah banyak. Lah emang jaminan. Lah wong orang sudah duitnya banyak aja belum tentu bahagia. Dan belum tentu bisa dapat uang banyak juga. Jadi kalau bahagia nunggu uangnya banyak, rugi bos, rugi. Mau bahagia kok nunggu uangnya banyak. Buang-buang waktu. Beberapa orang akhirnya bisa sukses luar biasa. Rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak, istrinya cantik. Tapi ya itu, banyak yang kemudian nggak kontrol diri, ya karena zaman kecilnya mungkin susah, begitu kaya, apa-apa pengen dimakan. Pengen makan yang aneh-aneh, yang dari mana-mana negara, ya. Wah, pokoknya apa-apa dimakan, ya, karena ya untuk memuaskan perut. Mereka lupa kalau perutnya ini perut kampung. Jadi walaupun kaya raya, tapi ya perutnya perut kampung, nggak cocok dikasih makan makanan yang aneh-aneh. Ya, wong biasa makan ubi, ketela, gembili, atau makanan-makanan kampung yang lain. Tiba-tiba makanannya burger, spaghetti, fettuccine, spaghetti Lamborghini, atau makanan apalah itu yang terkenal itu. Kalau makan juga ya mulai yang tidak standar, pinginnya yang istimewa. Sop ayam, udah biasa itu, maunya yang aneh. Sop bibir kudanil.
Namanya juga orang kaya, pinginnya ya makan yang aneh-aneh. Ya, dimbat semua minuman yang biasanya nggak diminum pun diminum. Akibatnya apa? Akibatnya ya masalah kesehatan. Mulai asam urat lah, darah tinggi, kolesterol, jantung, gula, macam-macam komplit. Nah lucunya kalau pas kondangan itu loh, ya namanya orang kaya, kalau kondangan itu ya diperlakukan istimewa ya. Datang pakai mobil, set, wah langsung dibukakan pintu. Silakan Pak, silakan Pak. Wah langsung dilayani sedemikian rupa. Oh, silakan, silakan. Dicarikan tempat VIP ya, tempat duduk yang paling istimewa ya. Biasanya mejanya bundar ya. Begitu duduk, langsung ada yang datang melayani. Bapak mau makan apa? Saya ambilkan. Gimana kalau saya ambilkan kambing guling? Oh, enggak. Darah sedang tinggi nih. Oh, iya. Sop sapi, Pak. Pakai emping. Jangan. Asam urat lagi kumat ini. Atau ini, Pak. Cumi goreng tepung. Jangan. Aku agak alergi masakan laut ya. Gimana Pak kalau koktail Pak? Koktail. Manis enggak itu? Ya lumayan manis Pak. Oh jangan. Gula darahku lagi tinggi. Waduh. Ya udah, Bapak duduk aja di situ, nanti saya ambilkan air putih Pak ya. Tapi jangan lama-lama ya Mas ya. Soalnya kalau kelamaan ambenku kumat. Oh, iya Pak. Iya. Ya udah kalau gitu Bapak nanti berdiri. Ya tapi kalau berdiri kakiku gemeter ya kalau kelamaan. Susah juga ya, uang sudah banyak, udah jadi orang kaya. Tapi mau makan susah. Takut ini, takut itu, karena masalah kesehatan. Ya. Kalau ndak sehat, walaupun duitnya banyak, itu nggak enak, bos. Nggak enak. Ya, paling enak adalah badannya sehat, menikmati hidup ini. Ya, jadi pastikan kalau sampean nanti jadi orang sukses, sehat ya, supaya bisa menikmati hidup ini. Hai, welcome back to my channel. Ketemu kembali dengan saya para sahabat, dan juga buat Anda yang masih baru, welcome, selamat datang di channel YouTube yang mengemas tertawa berkelas. Oke, topik kali ini membahas tentang happiness, kebahagiaan, di mana kebanyakan penduduk dunia mostly menginginkan itu terjadi di dalam hidupnya, ya, termasuk Anda dan juga saya, ya. Ada yang bisa mencapai cepat, ada yang mencapainya dalam waktu yang lama, bahkan ada yang sampai meninggal itu tidak terjadi dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Apa yang menyertai seseorang atau sebuah keluarga bisa menikmati kebahagiaan? Ya, yang pertama adalah sehat, yang kedua kaya, yang ketiga punya waktu. Ya, kalau kita gabungkan menjadi orang yang sehat, kaya, punya uang untuk memiliki banyak hal, dan punya waktu untuk menikmatinya. Nah, mari kita tengok kira-kira bagaimana dengan keadaan Anda dan saya. Ya, apakah tiga-tiganya sudah terpenuhi atau mungkin salah satunya atau salah duanya, ya. Misal sudah sehat, kaya, tetapi tidak punya waktu karena saking sibuknya, ya. Atau bisa jadi kaya, punya waktu, tapi tidak sehat. Atau bisa jadi juga
punya waktu, tidak kaya, dan tidak sehat. Nah, yang lebih parah adalah tidak punya waktu, tidak kaya, dan tidak sehat. Ini yang namanya apes. Ya, dan itu kalau terjadi di dalam kehidupan seseorang berarti saatnya untuk mengevaluasi. Pasti ada sesuatu yang salah. Jadi perlu dievaluasi, ya. Baik. Apa yang perlu dievaluasi? Yang pertama adalah kesehatan, ya. Kesehatan ini adalah salah satu faktor kunci seseorang bisa menikmati kebahagiaannya. Walau ada beberapa orang dalam kondisi sakit, ya, mengalami sakit namun bisa merasakan kebahagiaan. Nah, ini luar biasa, orang yang tingkat rohaninya sangat tinggi, ya, sangat tinggi sekali. Namun nggak enak kalau memang tidak sehat. Mau makan enak juga nggak bakal enak kalau nggak sehat. Lagi makan lagi enak-enaknya, tiba-tiba giginya sakit, tiba-tiba perutnya nggak enak, tiba-tiba lehernya kaku, darah tinggi, tiba-tiba gulanya naik, tiba-tiba asam urat. Oh, sangat enak, tidak enak sekali, ya, sangat tidak enak sekali. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita harus menjaga kesehatan kita? Wah, seharusnya dari kemarin-kemarin, Tapi seandainya Anda baru hari ini dengar kebenaran itu, maka mulai sekaranglah Anda menjaga kesehatan. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Nah, mari kita tengok apa yang mendukung seseorang bisa sehat. Yang pertama adalah dari makanannya. Apa yang dia makan akan sangat mempengaruhi kesehatannya. Ya, makanya kalau seseorang makan itu seharusnya yang dimakan adalah makanan yang sehat. Yang pertama, makanan yang sehat. Ya, yang kedua adalah yang seimbang. Dan yang ketiga adalah secukupnya. Makanan sehat berarti makanan yang memang berasal dari bahan-bahan yang sehat. Ya, tidak perlu saya jelaskan, nanti panjang lebar. Ya, nah, yang kedua itu adalah seimbang. Seimbang itu artinya ya ada sayurnya, ada mungkin ada telurnya, ada dagingnya, enggak daging semua, enggak telur semua, enggak sayur semua atau nasi semua, tapi ada keseimbangannya, ada seimbangannya. Nah, kalau kemudian Anda sudah menikmati dan suka dengan makanan itu, pesan saya adalah makan secukupnya saja, ya. Jangan mentang-mentang enak epol, ya. Kata orang Jawa dibilang makannya sak pol-pole, dipol-pole, ya, dipuas-puasin. Nah, itu juga berbahaya untuk kesehatan kita. Jadi, makanan yang sehat, yang seimbang, dan secukupnya. Termasuk minuman. Minumannya adalah minuman yang sehat, ya, minuman yang sehat, yang seimbang, secukupnya. Ya. Atau lebih bagus kalau Anda cukup minum air putih, ya, artinya minum air putih secara cukup, ya. Air putih itu juga minuman yang sehat, ya. Minuman yang sehat, minumlah secara seimbang dan secukupnya. Jangan mentang-mentang air putih ini sehat, minumnya segalon. Bisa jadi ada lele di dalam perut Anda. Yang berikutnya adalah faktor olahraga. Olahraga. Penting itu olahraga. Ya, tapi saya nggak suka olahraga. Ini bukan masalah suka atau tidak suka. Tapi ini masalah kita merasa itu penting atau tidak penting. Kalau penting, maka itu pasti dilakukan. Nah, olahraga juga lihat-lihat dong, ya, lihat-lihat usia juga dong. Jangan usia udah di atas 40 tahun, olahraganya tinju. Ya, jangankan kena pukulan, baru kena anginnya aja udah bisa pingsan. Jadi lihat-lihat, ya. Kembali lagi, cari olahraga yang sehat. Olahraga sehat, olahraga yang aman, ya, seperti jalan kaki, istilahnya naik sepeda, berenang, atau ya cari olahraga yang sesuai dengan
yang menyenangkan buat kita, yang mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat, dan bisa dilakukan secara rutin, ya. Cari olahraga yang sehat, seimbang. Seimbang itu artinya ya jangan setiap hari berjam-jam olahraga, ya. Secukupnya. Dan yang ketiga adalah secukupnya, ya. Sehat, olahraga yang sehat, seimbang dan secukupnya. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Istirahat. Ya, istirahat. Jangan bekerja terus, jangan olahraga terus. Tapi ada waktu juga untuk istirahat, ya. Manusia perlu untuk memulihkan diri. Istirahat yang cukup itu akan mendatangkan fresh di pagi hari, ya. Tidur jangan terlalu larut, ya. Jangan terlalu larut. Bangun jangan kesiangan. Rugi, ya. Karena terlalu larut itu udaranya tidak bagus. Bangun kesiangan, maka Anda melewatkan pagi hari udara yang segar. Sayang sekali itu, ya. Tadi terus apa lagi? Yang berikutnya adalah pikiran, ya. Pikiran. Pikiran ini akan sangat menentukan kebahagiaan seseorang, ya. Pikiran, apa yang Anda lihat setiap hari itu akan mempengaruhi pikiran Anda, ya. Jadi kalau Anda ingin bahagia, bangun tidur, lihatlah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang mendatangkan kenyamanan, sesuatu yang mendatangkan semangat, sesuatu yang mendatangkan happy. Karena apa? Apa yang kita lihat, kemudian kita pikirkan, masuk ke dalam hati kita, mendatangkan sukacita. Sehingga saat Anda pagi hari bangun dengan semangat, sukacita, bahagia, maka Anda akan memberikan pengaruh positif kepada orang-orang di seluruh keluarga Anda, ya, seluruh keluarga Anda. Karena begini, apa yang Anda pikir akan mempengaruhi hati Anda. Apa yang ada dalam hati Anda itu akan diwujudkan dalam ucapan Anda. Jadi jangan katakan kita ini orang positive thinking. Jangan katakan kita orang baik. Kalau yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang kotor. Banyak kebun binatangnya. Karena apa? Karena apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati. Jadi kalau hati kita baik, yang meluap juga kata-kata baik. Hati kita positif, pikiran kita positif, maka yang keluar kata-kata yang positif. Kita semangat, pikiran semangat, maka mendatangkan kata-kata yang penuh semangat. Itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda, ya. Jadi ini penting sekali. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Selain menjaga makanan, minuman, olahraga, pikiran, istirahat dan sebagainya, jangan lupa supaya sehat, ya. Minum suplemen-suplemen pendukung, ya, supaya tubuh kita menjadi fit, karena belum tentu dicukupi oleh makanan yang kita makan selama ini. Anda bisa minum suplemen-suplemen, ya, untuk menjaga kesehatan. Saya rutin minum suplemen. Selain itu, selain suplemen, ada juga menjaga pikiran Anda dengan hal-hal yang positif lainnya. Salah satunya adalah membaca buku yang mendatangkan kebahagiaan. Wah, itu akan mendatangkan sesuatu yang sangat nyaman, sesuatu yang positif. Oke, berikutnya yang kedua, ya. Yang kedua adalah kekayaan. Nah, seseorang bisa kaya atau tidak tergantung dengan dia mengerjakan apa. Dia bekerja di mana. Bagaimana cara dia bekerja. Itu juga akan mempengaruhi dia bisa kaya atau tidak. Kalau dia bekerja pada orang lain, ikut orang lain, seperti apa kualitas pekerjaan yang bisa diberikan di perusahaan tersebut. Kalau kita malas-malasan, ya, Anda malas-malasan mengerjakannya. Ya, kalau ada bos semangat, nggak ada bos nggak semangat. Jangankan gaji mau dinaikkan, pecat bro, pecat. Jadi kualitas Anda bekerja itu akan menentukan Anda bisa mencapai top level atau tidak. Itu kalau ikut orang lain. Kalau Anda punya usaha sendiri, seberapa profesional Anda bekerja, sungguh-sungguh atau tidak, persisten, konsisten, bagaimana Anda melayani customer Anda, bagaimana Anda terus-menerus mengupgrade bisnis Anda,
bagaimana Anda memberikan yang terbaik. Itu akan mempengaruhi bisnis Anda maju atau tidak. Tapi kalau kita malas-malesan, Anda malas-malesan mengerjakannya, kadang semangat, kadang tidak, ya, kadang buka, kadang tidak. Yang terjadi bukannya omset naik, bangkrut, bro, bangkrut. Ingat itu, ya, kualitasmu bekerja, kualitasmu berbisnis akan sangat mempengaruhi bisa kaya atau tidak. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Bicara waktu. Bisnis yang Anda pilih, usaha yang Anda pilih, pekerjaan yang Anda pilih, itu akan menentukan Anda punya waktu atau tidak. Kalau Anda bekerja pada orang lain, pasti Anda akan bekerja sesuai dengan perjanjian. Berapa jam Anda harus bekerja? Ya. Tapi kalau Anda berbisnis, melakukan suatu usaha sendiri, pilihan Anda berbisnis itu juga menentukan Anda akan punya waktu atau tidak. Ya, kalau kita jalankan sebuah usaha, lagi sepi, omset kecil, kita tidak happy. Ya, tidak happy. Waktu rame, omset besar, kita happy karena duitnya banyak. Tapi tidak punya waktu, bos. Tidak punya waktu. Maka penting sekali sebuah bisnis yang ada sistemnya. Jadi kalau suatu ketika Anda pingin, ya, hidup sehat, ada waktu untuk berolahraga, ya, bisa menjaga tubuh, punya uang karena omsetnya naik, bonusnya naik, pendapatannya naik, terus punya waktu bersama keluarga, maka lakukan bisnis yang punya sistem, yang tidak tergantung pada Anda saja. Kalau Anda sudah dapatkan itu, lakukan, sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik. Tapi kalau belum, cari, sambil terus mengerjakan apa yang sekarang Anda kerjakan. Cari. Kalau bisa memiliki hidup luar biasa, kenapa cuma yang biasa-biasa, bos? Ya, cari. Pasti ada. Demikian para sahabat, tips singkat dari kami tentang kebahagiaan. Ke depan saya akan bagikan video-video dengan tema-tema yang lebih menarik, yang dikemas secara kualitas dengan tertawa berkelas. Ya, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman Anda, supaya mereka juga boleh merasakan sukacita, kebahagiaan, tertawa bersama-sama dengan kita. Ya, dan jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasi. Kita akan ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Bye.